Menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Sementara penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi meminta publik tidak berspekulasi liar. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Karena teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi dua arah, tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear mongering itu teman-teman cek di lapangan ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Pemirsa, terkait dengan viralnya sejumlah mal yang tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter, reporter kami melakukan penelusuran dan berikut laporan Kea de la Rosa di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pemirsa, baru-baru ini warga dikejutkan dengan adanya pagar besi tinggi di beberapa mal di kawasan Jakarta. Dan saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan di belakang saya sudah ada salah satu mal besar yang di depannya terpasang pagar besi tinggi yang terlihat dari ujung pintu masuk hingga pintu keluar. Terpasang pagar besi tinggi ukuran 2 meter kurang lebih. Memang hingga saat ini dari pihak pengelola mal belum memberikan informasi kepada warga ataupun kepada pihak yang berwenang terkait apa tujuan dari pemasangan pagar besi tinggi ini. Sontak warga juga mengira atau beranggapan apakah pemasangan pagar besi ini merupakan bentuk dari pembuatan ataupun keamanan berlebih dari pihak pengelola mal, sebab jika kita berkaca ke Agustus 2025 lalu banyak sekali aksi massa di kawasan Jakarta. Hal ini juga memunculkan respon dari Gubernur DKI Jakarta untuk meminta pihak pengelola mal melepas pagar besi sehingga memberikan kewenangan penuh terkait keamanan wilayah Jakarta pada pihak kepolisian maupun TNI. Namun hingga saat ini pagar besi di kawasan mal di kawasan Jakarta Selatan masih terpasang dan hingga saat ini pun warga masih menunggu klarifikasi ataupun penjelasan resmi apa tujuan sebenarnya pemasangan pagar besi tinggi di sekitaran mal di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kea de la Rosa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Usai mengisi BBM, sebuah minibus terbakar hebat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Kebakaran sempat membuat panik warga dan para pengendara lantaran api yang cepat membesar dan terjadi tidak jauh dari SPBU. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan damkar Kota Metro langsung bergerak cepat dengan menerjunkan 2 armada. Petugas damkar yang berjibaku sempat kesulitan lantaran api sangat sulit dipadamkan dikarenakan mobil turut mengangkut jerigen berisikan minyak subsidi jenis Pertalite. Usai melakukan berbagai upaya selama kurang lebih dari 30 menit, akhirnya petugas mampu memadamkan api. Mobil pun langsung diberikan garis polisi. Peristiwa kebakaran minibus ini telah dilimpahkan ke pihak Satreskrim Polres Metro guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran dan tengah mencari pemilik mobil yang kabur usai kendaraannya terbakar. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.
Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Beri pelajaran, wasit korban pengeroyokan supporter klub sepak bola antar kampung di Purbalingga lapor polisi. Gubernur Pramono Anung tidak senang Jakarta menjadi tegang akibat pagar tinggi yang mulai banyak membentang. Sequel manusia laba-laba Spider-Man Brand New Day dapat sambutan meriah dalam pemutaran perdananya. Pemirsa Sindo Siang, kita awalin informasi turnamen sepak bola antar desa atau Tarkam di lapangan Desa Wirasaba Purbalingga, Jawa Tengah berakhir ricuh. Wasit menjadi korban pengeroyokan supporter hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik kericuan pertandingan sepak bola antara Andalas FC melawan Gama Adipasir dari Banyumas di lapangan bola Desa Wirasaba Purbalingga. Diduga kecewa dengan keputusan wasit, sejumlah oknum pemain dan supporter langsung masuk ke dalam lapangan mengejar dan memukul wasit. Meski berusaha menyelamatkan diri, wasit tetap terkena pukulan dan tendangan. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka lebam dan dievakuasi ke rumah sakit. Tidak terima dengan aksi kekerasan yang dialaminya, korban didampingi keluarga resmi melaporkan kasus penganiayaan ini ke Mapolsek Bukateja. Asosiasi Kabupaten PSSI Purbalingga mengambil langkah tegas dengan menarik seluruh wasit yang bertugas di turnamen tersebut, sehingga turnamen tersebut terancam berhenti. Kami merasa untuk dari segi keamanan perangkat pertandingan terabaikan. Oke, terima kasih. Sampai kapan itu? Untuk informasi seharusnya itu hari ini. Pihak Askar PSSI juga meminta kepada penyelenggara turnamen sepak bola untuk menjamin keamanan perangkat pertandingan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi pengosongan rumah dan lahan milik petani di Dusun Lauli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Satpol PP dan petani terlibat adu fisik. Ratusan Satpol PP dikerahkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk memaksa para petani di Desa Harapan meninggalkan rumah dan lahan mereka. Warga berupaya mempertahankan lahan yang telah diolah sejak tahun 1998. Warga tidak menggubris meski pemerintah telah turunkan alat berat. Selama 20 tahun, warga bertahan hidup dengan bertani di lahan ini. Akibatnya, sejumlah warga mengaku mengalami luka akibat mendapatkan kekerasan fisik dari aparat. Tidak usah. Kenapa memaksa-maksa begitu? Memaksa namanya itu. Beda membantu itu adalah hak kami. Mau dibantu atau tidak? Tidak, hakku itu dibantu. Hakku itu dibantu, mau atau tidak. Barang pribadi ini jangan disentuh. Saya punya hak. Sengketa lahan tersebut dimulai sejak tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara sepihak mengklaim kawasan ini sebagai hak pengelolaan lahan atau HPL milik pemerintah daerah berdasarkan hibah hak pakai PT Inco yang kini menjadi PT Vel Indonesia Tbk atas lahan kompensasi PLTA Karebe. Aparat Luwu Timur, Pak Bupati kejam sekali kita. Sementara warga menolak klaim tersebut dan menilai proses penertiban HPL tidak dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan masyarakat yang telah menguasai lahan selama 20 tahun.
Lahan sengketa seluas 395 kan dijadikan sebagai kawasan industri dan proyek strategis lahan PSN PT Indonesia Huadi Nikel Smelter Industri. Dari Kabupaten Luhut Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akses jalan sempit serta minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Warga panik saat kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Pasar Besar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bangunan yang berdempetan dan berbahan kayu membuat api cepat membesar. Akibatnya sejumlah rumah dan barak serta sarang walet hangus terbakar. Petugas kerahkan sejumlah damkar ke lokasi. Akses sempit dan minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau dan juga cuaca ekstrim. Kabut asap yang ditimbulkan dari lahan terbakar dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas serta kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya seiring musim kemarau disertai cuaca panas sehingga menambah jumlah kejadian karhutla di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, hingga kini tercatat 130 karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 57,89 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Jumlah ini meningkat dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 126 kejadian dengan luas lahan terbakar 56,12 hektar. Tim Reaksi Cepat BPBD berupaya melakukan pemadaman di berbagai titik karhutla, salah satunya di wilayah Kelurahan Kamehlo Baru. Meski terkendala minimnya sumber air, petugas berupaya mencegah api agar tidak meluas. Masuk ke hidung nyengat gitu. Makanya pakai masker. Pakai masker. Sudah berapa hari Pak kondisi seperti ini, Pak? Hampir berapa hari nih yang dari awal itu kebakaran itu. Parah. Makanya pakai masker. Iya, pakai masker. Kalau nggak pakai masker gimana? Sesak nafas. Oh gitu. Iya. Selain sesak apa lagi Mbak? Apa? Selain sesak apa lagi? Ya kayak terasa banget kayak partikel-partikel itu masuk ke hidung gitu. Jadi harus pakai masker. Pantauan udara memperlihatkan kebakaran hutan dan lahan yang bertambah parah di Jalan Trans Kalimantan Tumbang Nusa, Jambiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pemadaman dengan memanfaatkan air kanal dan suplai dari mobil tangki air. Sebuah helikopter waterbombing milik BNPB juga dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran lahan dari udara. Petugas kewalahan melakukan pemadaman. Diperkirakan luas lahan yang terbakar dari arah Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa diperkirakan mencapai ratusan hektar. Di lapangan untuk beberapa titik sumber air sudah mulai menipis, cuaca dan juga arah angin Bang. Itu bolak-balik untuk arah anginnya. Jadi tekanan beberapa saat kemarin ada terkepul atap dan juga hari ini kelihatan untuk atap di belakang terkepul. Kabut asap yang ditimbulkan dari karhutla menyelimuti Jalan Trans Kalimantan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas dari Palangkaraya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan maupun sebaliknya. Bisa diatasi supaya perjalanan kembali normal. Karena asap ini Bu ya yang Iya, asapnya ini kan mengganggu apalagi bawa anak-anak kan. Oh gitu. Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan sulit dikendalikan. Kabut asap yang ditimbulkan dari lahan gambut bahkan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Upaya pemadaman terus dilakukan, namun petugas terkendala air. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah kapal penumpang KM Prince Soya terbakar saat tengah bersandar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Beruntung tidak ada penumpang di atas kapal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dek sebelah kanan kapal penumpang KM Prince Soya yang sedang bersandar di Pelabuhan Samarinda. Kebakaran, kapal Prince Soya kebakaran. Kobaran api sempat memicu kepanikan di kawasan pelabuhan lantaran sempat terdengar suara ledakan. Laporan kebakaran pertama kali diterima dari warga yang datang ke posko pemadam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah membesar dan membakar area tangki di bagian dek kapal. Beruntung kapal dalam kondisi kosong tanpa penumpang karena belum mulai pelayaran. Dugaan awal api berasal dari area tangki yang berisi oli, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Untuk sementara kita masih melakukan penyidikan terkait apa penyebab kejadian tersebut, dikarenakan sampai saat ini kami masih menunggu berita acara dari Nahkoda KM Prince Soya. Jadi untuk sementara kami nyatakan ini terbakar akibat ada satu permasalahan, yaitu indikasi awal adalah terbakarnya tangki yang berisikan oli. Akibat kebakaran ini, kapal penumpang KM Prince Soya yang dijadwalkan berlayar pada hari Minggu pukul 14 WITA dipastikan ditarik ke Galangan untuk menjalani perbaikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah maraknya musibah kebakaran, kabar duka datang dari anggota pemadam kebakaran dari suku Dinas Gul Keramat, Jakarta Timur. Seorang kepala regu sektor Cipayung, Andriono, gugur saat bertugas memadamkan kebakaran di tempat pembuangan sampah Ciracas, Jakarta Timur. Yang ditakutin terjadi kan? Kebakaran tempat pembuangan sampah di Jalan Penggilingan Baru 1, Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, menimbulkan korban dari anggota damkar yang bertugas memadamkan api. Kepala regu damkar sektor Cipayung, Andriono, gugur saat tengah memadamkan api. Hingga kini penyebab meninggalnya korban masih belum diketahui. Sementara proses pemadaman tempat pembuangan sampah yang diduga akibat kebakaran ban berlangsung hingga Sabtu malam untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kembali kebakaran. Viral di media sosial, pemirsa, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpergok mencuri sayur, seorang wanita diikat di tiang listrik dan dianiaya. Warga emosi karena pelaku sudah berulang kali ketahuan mencuri. Seorang
Seorang wanita diikat di tiang listrik di kawasan Pasar Segiri, Samarinda setelah diduga mencuri sayur milik pedagang. Sejumlah warga tampak mengerumuni pelaku. Seorang pedagang yang diduga kesal karena dagangannya sering hilang, bahkan sempat memukul wanita ini. Wanita ini diduga sudah berulang kali melakukan pencurian sehingga menjadi sasaran pengawasan para pedagang. Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran lah. Nah, ada juga telur. Mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang. Tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Wanita ini tidak diproses hukum karena tidak ada laporan resmi dari pihak korban dan diserahkan kepada keluarga. Sampai saat sekarang ini, di Polsek Samarinda Ulu belum menerima laporan dari korban ataupun dari pihak-pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya. Namun dalam hal ini kami melihat dari unggahan media, kami mengharapkan kepada masyarakat apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera. Setiap dugaan tindak pidana sebaiknya dilaporkan kepada aparat kepolisian karena tindakan kekerasan terhadap terduga pelaku dapat berujung pada proses pidana. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana kekeringan mulai melanda Indonesia. Ratusan warga di Bogor, Jawa Barat menyerbu truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah. Sementara di Lebak, Banten, kekeringan memunculkan 2 desa yang telah lama hilang dan tenggelam. Wajah-wajah ceria warga kampung Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak bisa mereka sembunyikan ketika truk tangki pengangkut air bersih tiba. Sejak beberapa bulan terakhir, sekitar 300 jiwa kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Sebagai respon cepat, pemerintah mengirimkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Di Kabupaten Lebak, Banten, kemarau panjang memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan hingga hamparan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini muncul kembali setelah tertutup genangan air. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Sebelumnya, kedua desa ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Karian. Musim kemarau menyebabkan debit air turun hingga memunculkan kembali kedua desa yang telah lama tenggelam. Dari Kabupaten Bogor dan Lebak, Wildan Hidayat, PB Febrianto, iNews melaporkan. Sejumlah puing sisa rumah dan bangunan di Kampung Somang, Desa Sukarame dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten ini masih berdiri. Siapa sangka, 2 desa ini sebelumnya sengaja ditenggelamkan untuk menjadi bendungan Karian. Sisa bangunan, ruas jalan hingga masjid kembali muncul ke permukaan, menyusul menurunnya debit air di bendungan Karian karena kemarau ekstrim yang melanda Lebak. Bagi warga yang pernah tinggal di kawasan tersebut, pemandangan ini bukan sekedar fenomena musim kemarau. Landscape yang kembali terlihat membangkitkan kenangan tentang kampung halaman yang harus mereka tinggalkan demi pembangunan bendungan ini. Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya. Kampung saya kan di sini juga gitu. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Bendungan Karian sendiri dibangun di aliran Sungai Ciberang, anak Sungai Ciujung. Infrastruktur ini berfungsi untuk menyuplai air baku, mendukung irigasi pertanian, serta mengendalikan banjir di wilayah Banten. Dari Lebak, Banten, PB Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, trotoar sepanjang 50 meter yang sempat viral karena kerusakannya di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok hingga kini belum kunjung diperbaiki. Akibatnya, warga tidak bisa melintas.
Sempat viral, kerusakan trotoar yang telah terjadi 2 bulan lalu, kondisinya kini makin memprihatinkan. Kini kembali muncul retakan sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat sebagian struktur trotoar amblas dan menggantung di atas aliran Kali Angsana. Meski sudah ditutupi terpal dan dipasangi rambu peringatan, namun belum ada aktivitas perbaikan dari dinas terkait. Sebagai penanganan sementara, bagian bawah trotoar hanya disanggah menggunakan batang-batang bambu agar tidak ambruk aliran Kali Angsana. Kondisi ini pun membaikan pejalan kaki. Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan? Belum ada, adanya cuman ini dipakai kayak kayu-kayu gitu, dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah. Kerusakan trotoar menjadi sorotan publik karena terjadi saat usia proyek baru sekitar 1 tahun. Warga pun mempertanyakan kualitas pembangunan serta mendesak pemerintah segera lakukan perbaikan permanen. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital. Itu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Di media sosial, pemirsa, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta.
Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten melalui prosedur yang telah dipersiapkan serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Tarif akan berlaku pada 1 September mendatang. Mulai 1 September 2026, tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik dari Rp3.500 menjadi Rp15.000. Penetapan tarif tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026. Pihak Dishub DKI mengklarifikasi bahwa tarif baru tersebut bukanlah kenaikan, melainkan penetapan tarif resmi setelah sebelumnya layanan masih berada dalam masa uji coba. Selama 1 bulan, pihak Dishub akan sosialisasikan tarif baru tersebut di masyarakat. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan, karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba. Ya, jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial. Ya, ditetapkan pada hari ini 31 Juli 2026. Ya, hanya tarif bandara. Tarif bandara itu Blok M Soekarno-Hatta, cuma 1 rute saja, dan berlakunya 1 September 2026. Sambil 1 bulan kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat. Sebelumnya, tarif layanan Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp3.500 semenjak diresmikan pada Maret lalu. Tarif tersebut diberlakukan hanya selama masa uji coba yang berlangsung 3 bulan. Pemirsa, mulai 1 Agustus 2026, harga 3 produk BBM non-subsidi turun. 3 produk BBM non-subsidi yang turun harga yakni Pertamax Turbo yang turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300. Pertamax Green 95 dari Rp17.000 menjadi Rp16.600. Dan Pertamax dari Rp16.250 sampai dengan Rp15.950. Adapun harga Pertamina Dex tetap di harga Rp21.150 dan Dex Lite tetap di harga Rp19.700. Pihak Pertamina menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada perkembangan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus dalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam penggeledahan di rumah Febri, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada terkait dengan keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim pun menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan juga membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait dengan permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHAP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHAP yang baru ya gitu, karena KUHAP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo.
Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanannya di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh unsur elit di semua bidang untuk bersatu demi kemajuan Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan. Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Kadin di Istana Negara, Jakarta. Pramono pun tegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Menurutnya, negara yang elitnya terpecah dan juga terus bertikai beresiko menjadi negara gagal. Terkait dengan hal tersebut, seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Saya sudah diminta kalau turun. Yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Gimana Pak? Dalam situasinya kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf.
Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip-menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan nindak. Pas panjang 2026 ada 11 di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Selanjutnya ada Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo juga diduga terlibat suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Kemenhub. Sudewo ditangkap pada 19 Januari 2026. Hingga kini, total ada 12 atau selusin bupati yang terjerat kasus korupsi. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah menilai rencana kenaikan gaji kepala daerah di tengah maraknya korupsi tidak masuk akal. Menurut Herdiansyah, solusi mengurangi perilaku korupsi bukanlah menaikkan gaji mereka, melainkan memperbaiki mekanisme dalam tubuh partai politik. Usulan menaikkan gaji kepala daerah menuai reaksi publik, apalagi alasannya karena beban pekerjaan kepala daerah yang kian berat dan demi mengurangi tindak pidana korupsi. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah menilai menaikkan gaji kepala daerah demi mengurangi korupsi adalah keliru. Hamzah menyebut akar permasalahan dari perilaku korupsi bukanlah jumlah gaji yang diterima para kepala daerah, melainkan tingginya biaya politik dan buruknya mekanisme partai politik. Karena problem mendasarnya bukan soal menaikkan gaji atau pendapatan kepala daerah. Kita mesti berusaha bagaimana mencari akar persoalannya. Satu, misalnya keterlibatan kepala-kepala daerah yang sampai hari ini misalnya sudah 17 plus 1 kemarin yang terjaring OTT KPK, itu mesti dipahami pada hulu persoalannya. Satu, itu berkaitan dengan kos politik. Kos politik ini kan berdampak kepada kepala daerah sehingga mereka berpikir untuk mengembalikan modal politiknya. Dengan mengusulkan kenaikan gaji atau pendapatan kepala daerah, itu adalah solusi yang keliru dan tidak serta-merta menghilangkan tindak pidana korupsi di kepala-kepala daerah. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR, para ketua asosiasi pemerintah daerah berkeluh kesah jika beban pekerjaan mereka semakin tinggi dan tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Mereka pun mendesak agar peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah segera direvisi. Perlu kami sampaikan bahwa regulasi terkait dengan hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah yang saat ini semakin berat banyak dan kompleksitasnya.
belum terdapat regulasi pengganti yang memberikan kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Menanggapi keluhan Asosiasi Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun memberikan sinyal untuk mengubah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000 tersebut. Sebelumnya sepanjang 2026 sebanyak 12 kepala daerah terjaring OTT KPK. KPK menyebut pemicunya adalah mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Di tengah maraknya korupsi dan rencana kenaikan gaji gubernur, gaji ASN di Maluku Utara terpaksa dipotong. Gubernur Maluku Utara Serly Juanda beralasan pemotongan terpaksa dilakukan karena anggaran pemerintah daerah mengalami defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Serly Juanda menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Serly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Serly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengkonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik, Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik, terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96, nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Iya. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut. Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dengan dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara.
Sudaryono pun tegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.294.194 rupiah. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, bentrokan pecah di perbatasan Maroko Spanyol saat para imigran berupaya menyeberang ke wilayah kantong Spanyol di Melilla. Bentrokan dahsyat pecah di kawasan perbatasan Beni Ansar, Maroko setelah ratusan imigran terlibat saling serang dengan polisi dan pasukan keamanan Maroko. Belasan mobil dibakar dan polisi bubarkan migran dengan tembakan gas air mata. Insiden ini terjadi saat petugas berusaha gagalkan upaya para migran yang mencoba menerobos perbatasan untuk ke wilayah kantong Spanyol yang bernama Melilla. Kerusuhan ini terjadi setelah sebelumnya wilayah kantong Spanyol lainnya yang dekat Afrika, Ceuta, juga dihantam gelombang ribuan migran ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebanyak 67 orang tewas pasca ribuan migran ilegal serbu wilayah Ceuta, Spanyol. Pemerintah Spanyol bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan ribuan imigran ilegal yang membanjiri wilayah Ceuta. Ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di dekat Afrika Utara. Para migran ini berlari dan berdesak-desakan hingga nekat berenang di lautan untuk menerobos masuk melalui perbatasan darat dari Maroko. Bentrokan pun terjadi saat otoritas setempat berupaya menghentikan kerumunan migran di dekat perbatasan. Bahkan sejumlah kendaraan hangus terbakar.
Akibat peristiwa ini, 67 orang dilaporkan tewas. Me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutís y también al conjunto de la sociedad española. Sementara ribuan migran terpaksa tidur di taman dan trotoar sepanjang malam. Perdana Menteri Spanyol menyebut telah bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan puluhan ribuan imigran yang berbanjiri Ceuta. Penyebab peristiwa ini belum dapat dipastikan, namun diprediksi terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, dugaan penyelundupan manusia, dan dinamika politik antar Maroko dan Spanyol. Pemirsa, krisis migran kembali mengguncang Eropa. Ribuan orang berupaya menembus perbatasan dari Maroko menuju ke wilayah Spanyol. Aparat keamanan dikerahkan besar-besaran melalui darat dan juga laut. Pasukan keamanan Maroko berpatroli di sepanjang garis pantai dekat Melilla, enklave milik Spanyol di Afrika Utara, untuk menghentikan gelombang penyeberangan migran yang meningkat tajam melalui jalur darat maupun laut. Rekaman video memperlihatkan petugas menyusuri garis pantai dan mengerahkan perahu untuk mengepung kelompok migran yang berada di laut. Sementara itu, petugas lain mengejar dan menangkap mereka yang berhasil mencapai daratan. Otoritas Spanyol melaporkan sebanyak 130 orang berhasil memasuki Melilla dalam upaya penyeberangan semalam, termasuk 84 anak di bawah umur. Pos perbatasan Beni Enzar ditutup sementara dengan kepolisian Spanyol, Civil Guard, dan personil militer memperketat pengamanan di sekitar Melilla. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 50.000 orang telah menyelesaikan penyeberangan dari Maroko ke Ceuta sejak Kamis. Banyak di antara mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau berenang untuk menyeberangi laut melewati penghalang perbatasan di pesisir. Pemirsa, ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Sebuah kapal tanker dilaporkan terbakar setelah diduga terkena serangan proyektil. Rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada hari Sabtu, dan Garda Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa kapal tersebut menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Perusahaan pelayaran Yunani Dynacom Tankers menyatakan bahwa kapal Kavomaleas terkena 2 proyektil pada 20 Juli yang memicu kebakaran di ruang mesin dan juga memaksa seluruh awak meninggalkan kapal. Iran menuduh Amerika Serikat menyesatkan kapal-kapal komersial menggunakan rute yang dianggap tidak aman, sementara Washington menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, meskipun kedua negara sebelumnya sempat sepakat membangun kerangka perundingan dan juga gencatan senjata. Di tengah manasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim pun dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan juga mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal, dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh.
Pemirsa, masa demonstran yang menyuarakan dukungan untuk Palestina masuk ke Hotel Washington, tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan sedang menghadiri jamuan makan malam. Dari rekaman video yang diunggah di media sosial memperlihatkan para demonstran berada di lobi hotel sambil meneriakan, "Bibi, kau tak bisa sembunyi, kau melakukan genosida." Petugas kemudian bergerak dan menggiring kelompok tersebut keluar hotel sementara teriakan masih terus terdengar. Insiden ini terjadi di tengah kunjungan Netanyahu di Washington di mana ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menghadiri jamuan makan malam untuk menghormati mendiang Senator Lindsey Graham. Demonstrasi pro-Palestina lainnya juga diadakan di seluruh ibu kota selama kunjungan tersebut, termasuk unjuk rasa di dekat Gedung Putih dan Blair House yang menyerukan diakhirinya kunjungan Amerika Serikat untuk kampanye militer Israel. Pemirsa, pasukan Israel menghancurkan terowongan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Pasukan militer Israel atau IDF menghancurkan jaringan terowongan pejuang Hizbullah di kawasan pegunungan Beaufort, Lebanon Selatan. Israel menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk meluncurkan serangan tersebut. Sebuah rekaman video menunjukkan tentara Israel bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF menyebut pejuang Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan militer. Mereka menganggap terowongan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Pasukan Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan, kemudian merilis rekaman ledakan besar yang mereka klaim bahwa situs bawah tanah tersebut telah hancur. Pemirsa, ketegangan di jalur Gaza kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan oleh Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman kota Gaza, memicu kepanikan warga dan juga operasi penyelamatan darurat. Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Shaftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Setelah beberapa pekan terakhir, Ukraina meningkatkan serangan drone hingga menjangkau wilayah Rusia termasuk kawasan sekitar Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menyatakan kesiapan untuk melakukan negosiasi. Perang memasuki fase baru di mana tekanan militer Ukraina serta upaya diplomasi berjalan secara bersamaan. Bahkan hingga dengan saat ini, baik Rusia maupun Ukraina masih mempertahankan posisi masing-masing terkait dengan syarat-syarat perdamaian menuju kesepakatan. Sebelumnya sebanyak 1.892 drone telah teridentifikasi terbang menuju ke wilayah Moskow selama sepekan. Namun di sisi lain, meningkatnya kemampuan Ukraina menyerang target di wilayah Rusia menunjukkan perubahan dalam dinamika perang. Meski demikian, kapasitas militer Rusia yang besar terus melancarkan operasi di berbagai wilayah di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin buka peluang negosiasi perang. Apakah permintaan akan negosiasi akan membuka jalan menuju perdamaian atau justru menjadi bagian dari strategi kedua belah pihak?
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, diduga pengemudi mengantuk sebuah truk terguling di kawasan Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya arus lalu lintas jalur Provinsi Surabaya Mojokerto macet panjang dari dua arah. Kecelakaan lalu lintas diduga akibat pengemudi mengantuk terjadi di kawasan Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan penuh besi holo dan galvalum menabrak batas medan jalan dan terguling di tengah badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun dampak kecelakaan menyebabkan arus lalu lintas jalur Surabaya Mojokerto lumpuh dan mengalami kemacetan panjang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui bahwa truk yang dikemudikan oleh Lutfi Yuda, warga Waru Sidoarjo, melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto, alami microslip atau tidur sesaat tepat di lokasi kejadian hingga truk oleng menabrak batas jalan dan akhirnya terguling. Ratusan besi holo dan galvalum yang berada di bak truk langsung tumpah ke badan jalan dan menyebabkan jalur Surabaya Mojokerto tertutup dan lumpuh. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini bangkai kendaraan berada di pos polisi setempat. Sementara muatan besi holo dan galvalum dievakuasi menggunakan truk pengganti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Tereslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan. Baik, selamat siang Brigadir Tereslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan pemirsa. Pada aktivitas siang kawasan Ragunan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di mana memang fluktuasi perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan pada kawasan ini pun masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, terkhusus kendaraan dari arah Pejaten yang akan mengarah ke Ragunan maupun kendaraan dari arah Cilandak. Maksud kami dari arah TB Simatupang yang akan mengarah ke Cilandak, Fatmawati dan juga Ragunan. Pada siang ini masih terlihat aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke Taman Marga Satwa Ragunan, sehingga ini juga menyebabkan meningkatnya volume kendaraan serta perlambatan kecepatan kendaraan di antrian traffic light. Kemudian untuk siang ini kendaraan dari arah Ragunan yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun menggunakan lajur ke Pasar Minggu ini juga cukup ramai. Sudah ada aktivitas arus balik dari arah Ragunan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu, Jakarta Timur, Kalibata, dan Jakarta Pusat. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk berhati-hati dan kami juga menyampaikan Nata Arman bahwa di mana ada perubahan kecepatan kendaraan pada saat lampu kuning akan berubah jadi merah khususnya untuk kendaraan roda 2. Kemudian pada saat lepas dari antrian traffic light ini kendaraan roda 2 memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Perlu kami sampaikan kembali lagi bahwa kecepatan tinggi ataupun tidak mengontrol batas kecepatan ini juga menjadi salah satu penyumbang angka kecelakaan tertinggi di seluruh Indonesia. Untuk itu kami menyampaikan kembali bagi pengguna kendaraan agar mematuhi batas kecepatan kendaraan di atas batas normal sehingga terwujudnya keselamatan ataupun menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengingat memang untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Ragunan sampai siang ini masih terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Tentunya dengan Anda memacu kecepatan kendaraan dengan kecepatan tinggi dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu. Mengingat memang bus Transjakarta Koridor 7E ini juga berhenti pada median jalan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Kami juga harapkan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda. Apabila bus Transjakarta berhenti secara mendadak, Anda dapat mengontrol kendaraan Anda dengan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Demikian Brigadir Tereslinda melaporkan langsung dari kawasan Ragunan. Nata Arman, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Tereslinda dari Simpang kawasan Ragunan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, jelang laga Indonesia versus Vietnam, skuad Garuda tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Pasukan John Hartman langsung fokus menjalani program pemulihan jelang laga ketiga menghadapi Vietnam. Sebelumnya pada Sabtu sore, timnas Vietnam juga telah tiba di Indonesia. Usai menuntaskan laga kedua ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, skuad Garuda Sabtu malam kembali ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pelatih John Hartman dan seluruh pemain bersama staf langsung menuju bus meninggalkan kawasan bandara menuju tempat penginapan. Seluruh pemain akan menjalani pemulihan sebelum menggelar latihan hari Minggu besok. Sebelumnya, timnas Vietnam Sabtu sore juga telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah menempuh perjalanan dari Hanoi. Para pemain keluar dari pintu kedatangan di Terminal 2 langsung menuju ke dalam bus dan melanjutkan perjalanan menuju ke Cibinong, Kabupaten Bogor. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik membawa 25 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga ketiga Grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan digelar Senin malam. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran otomotif berskala internasional kembali digelar di Tangerang, Banten. Ajang tahunan ini menampilkan ratusan kendaraan dengan inovasi dan teknologi terbaru. Salah satunya adalah mobil terbang. Dan kita ikuti laporan Hadisti Arifa dan juru kamera Zulkarnain berikut ini. Pemirsa, lautan manusia dan juga antusiasme tinggi memadati setiap area di ajang Gias 2026. Nah, dari ratusan kendaraan yang dipamerkan, area mobil konsep ini masih menjadi magnet utama atau daya tarik bagi pengunjung yang hadir di ajang otomotif terbesar se-Asia Tenggara. Nah, ratusan kendaraan yang merupakan produksi dari berbagai merek ini memamerkan kendaraan mobilitas masa depan yang memiliki teknologi dan juga fitur yang semakin berkembang serta juga menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia di masa mendatang. Nah, seperti ini merupakan salah satu kendaraan terbang atau mobil terbang yang memang dirancang untuk dapat menempuh mobilitas udara jarak pendek dengan perkembangan teknologi yang semakin baik dan juga semakin berkembang. Nah, kalau kita lihat desainnya, ini sangat menarik karena kendaraan ini didesain secara minimalis sehingga tentunya memberikan kenyamanan bagi penggunanya di masa mendatang. Nah, saya mau coba menaiki langsung kendaraan ini, seperti apa rasanya. Oke, nah kalau kita lihat memang ini didesain secara modern, baik itu dari segi teknologinya, fiturnya, serta juga fasilitas. Nah, di sini memang dirancang secara minimalis sehingga memberikan kenyamanan nih bagi pengguna kendaraan ini di masa mendatang. Nah, kalau teknologinya ini juga sudah dikembangkan sebaik mungkin. Di sini dilengkapi oleh 4 baling-baling yang tentu ini menjadi salah satu keunggulan dari kendaraan ini karena dapat menjaga kestabilan dari laju kendaraan. Nah, kemudian juga kendaraan ini memiliki sistem hybrid, yakni menggabungkan bahan bakar bensin dan juga listrik. Nah, ini tentu menjadi salah satu daya tarik utama dari kendaraan ini karena dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia di masa mendatang. Apalagi karena ini mobil terbang, sehingga cocok sekali nih untuk dapat menghindari kemacetan kota pada masa mendatang nanti. Nah, memang ajang Gias 2026 ini mempertegas bahwa dunia otomotif ini tidak hanya bicara soal kendaraan saja, namun juga menggabungkan digital dan juga teknologi, serta gaya hidup dan juga terkait keberlanjutan lingkungan hidup di masa mendatang. Dari Tangerang, Banten, saya Hadisti Arifa dan Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Spider-Man Brand New Day memulai perdana tayangannya dengan antusiasme tinggi dari penonton dan juga proyeksi pendapatan box office yang memecahkan rekor pada tahun ini. Dengan biaya produksi ratusan juta dolar Amerika Serikat dan juga prajual tiket yang kuat, film ini menjadi aset bisnis terbesar Sony Pictures dan juga Marvel Studio pada tahun 2026. Penayangan perdana Spider-Man Brand New Day disambut antusias tinggi oleh penggemar di berbagai negara. Di India, film ini memecahkan rekor prajual tiket Hollywood dengan pendapatan hampir 45 crore rupiah pada hari pertama dan sekitar 85 crore rupiah untuk akhir pekan pembukaan.